Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Dianti dari jurusan D3 Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak tingkat 1B. Di sini saya akan membahas tentang morfologi gigi. Nah, sebelumnya morfologi gigi ini kan supaya kita bisa tahu nih kalau melihat satu gigi ini gigi apa, ini gigi apa. Nah, biar kita tahu ini gigi apa aja, kita harus tahu dari berbagai macam pandangan, seperti pandangan labial, pandangan lingual, pandangan mesial, pandangan distal, dan juga pandangan insisal. Di sini saya juga akan menjelaskan penampang gigi canines. Nah, di sini saya akan menjelaskan morfologi gigi 23 canines rahang atas kiri. Gigi canines atas atau maxillary permanen kanin merupakan gigi ketiga kiri dan kanan dari garis tengah atau median line. Mempunyai satu tubes, mempunyai korona terpanjang di dalam mulut, dan juga mempunyai satu akar yang panjang. Nah, yang pertama adalah pandangan labial. Pandangan labial terlihat seperti mata tombak. Puncak tubes terletak di tengah-tengah, mempunyai lebar right yang berjalan dari carnival line ke arah insisal. Mempunyai dua lereng, yaitu lereng mesial yang lebih pendek dari lereng distal. Titik kontak mesial kurang lebih 1/3 insisal. Titik kontak distal kurang lebih setengah insisal. Carnival line melengkung ke arah apex. Yang kedua adalah dari pandangan lingual. Permukaan ini sebaliknya dari permukaan labial. Cingulum right, marginal, dan right transversal atau palatal mengecil ke ujung tubes. Permukaan platinal, mahkota, dan akar lebih kecil dari permukaan labial. Mempunyai cingulum yang besar. Garis serviks hampir lurus dan pendek. Mempunyai mesio marginal right, disto marginal right, dan platinal right yang berjalan dari cingulum ke puncak tubes. Antara right terdapat platinal fossa. Permukaan mesial dan distal terlihat. Dan yang ketiga adalah dari pandangan mesial. Permukaan mesial gigi canines tetap rahang atas kiri. Bentuk permukaan ini seperti bentuk gigi incisivus, hanya agak cembung. Koronanya meruncing dari cers labial dan palatal ke ujung tubes. Ukuran labiopalatal lebih besar sehingga koronanya menjadi lebih kuat dan tebal. Dan sebaliknya, labial sedikit konveks dan cers labial ke ujung tubes. Ujung tubes ini terletak labial dari poros gigi. Hal ini adalah suatu tanda spesifik dari cuspid atas. Kurva garis vertikal melengkung 1/4 panjang korona. Puncak tubes tidak pada pertengahan akar, agak lebih ke labial. Garis carnival melengkung ke insisal kurang lebih 2,5 mm. Jarak labioplatinal lebih besar dari gigi anterior lainnya. Bagian terlebar terletak di daerah cingulum. Dan yang keempat adalah dari pandangan distal. Permukaan distal gigi canines tetap rahang atas kiri. Permukaan ini berlawanan dengan permukaan mesial, hanya garis vertikalnya tidak begitu melengkung ke insisal. Garis carnival kurang lebih 1,5 mm ke insisal. Permukaan distal lebih sempit dari mesial, dan pada akar ada depression yang jelas. Dan yang kelima adalah dari pandangan insisal. GI-nya terdiri dari beberapa garis lekukan.
Garis lekukan mesial, labial, palatal, dan distal. Garis yang menunjukkan ujung cups dan lereng insisal terletak labial dari pusat. Ujung cups terletak pada garis membagi garis lengkung, labial, dan palatal. Permukaan labial lebih besar dari permukaan platinal, dan jarak labio-platinal lebih besar dari mesiodistal. Dan yang keenam yaitu adanya penampang gigi. Penampang gigi canines. Di penampang gigi canines terdapat email. Email merupakan lapisan yang paling keras yang ada di dalam tubuh, bahkan paling keras dari tulang. Mengapa? Karena lapisan email ini mengandung kalsium hidroksiapalit sebesar 90 hingga 92%. Dan email ini adalah lapisan terluar yang paling sering dilihat oleh kita. Dan di sini juga ada sementum. Sementum merupakan lapisan luar berwarna kuning yang menyelimuti akar. Tidak hanya mahkota saja ternyata, akar juga perlu dilindungi, yaitu sementum. Sementum yang akan bertugas untuk melindungi akar. Sementum juga memiliki kandungan kalsium hidroksiapalit, tetapi tidak sebanyak email. Dan di sini juga ada dentin. Dentin merupakan lapisan kedua yang ada di dalam gigi. Dentin ini berada setelah bagian email, dan kandungan dentin sendiri lebih sedikit dibandingkan email, yaitu kandungan hidroksiapalitnya. Dan yang keempat yaitu ada pulpa. Pulpa ini adalah jaringan satu-satunya jaringan lunak yang berada di dalam gigi. Pulpa ini sangat penting sehingga pulpa dilindungi oleh dentin, email, dan juga sementum. Dalam pulpa ini terdapat pembuluh darah dan juga syaraf, sehingga pada orang-orang yang sakit gigi, pulpa inilah yang salah satu penyebab rasa nyeri. Itu terasa oleh kita, dan pulpa ini dibagi menjadi dua, yaitu pulpa yang berada di bagian mahkota disebut dengan kamar pulpa, dan juga pulpa yang di bagian akar disebut dengan saluran akar atau saluran pulpa. Oh iya, ada satu fakta menarik dari dentin dan pulpa. Dentin dan pulpa ini disebut dengan dentin pop kompleks. Mengapa? Karena dentin dan pulpa ini merupakan salah satu jaringan yang ada di gigi yang berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dental papilla. Maka dari itu, dentin dan pulpa disebut dengan dentin pop kompleks. Dan sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.